Halo, saya Pamri Septian Nugraha, mahasiswa semester 7 Prodi Ilmu Ekonomi di Universitas Pajajaran. Latar belakang pendidikan saya di bidang ekonomi memberikan saya pemahaman mendalam tentang analisis data makroekonomi dan mikroekonomi. Selain itu juga saya memiliki pengalaman dalam bidang riset sebagai young researcher di CADS atau Center Economics and Development Studies, dan di semester kemarin saya baru saja menyelesaikan program studi Independent Review, yaitu AWS Cloud Data Engineer dan GenAI Track, yang memperkaya wawasan saya dalam menganalisis data sebagai seorang researcher. Saya sangat termotivasi untuk mengikuti Digistar Internship di DB Telkom sebagai researcher karena saya ingin menggabungkan pengetahuan ekonomi saya dengan keterampilan riset dan analisis data yang telah saya peroleh. Saya percaya bahwa kombinasi ini akan sangat berguna dalam mendukung inovasi di Telkom. Saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik selama program ini dengan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan terus belajar serta beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan industri. Saat ini, selain menempuh studi di Universitas Pajajaran, saya juga sekarang menjadi statistik teaching assistant dan telah menjalani peran ini selama 2 semester. Selain itu, saya juga mulai menjadi econometrics teaching assistant di semester 7 ini. Saya juga terlibat dalam kegiatan organisasi di luar kampus, yaitu sebagai anggota Komisariat Genbi atau Generasi Baru Indonesia Unpad, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Genbi Unpad dan Bank Indonesia. Keterlibatan ini membantu saya mengasah kemampuan kolaborasi dan manajemen waktu saya. Selama perjalanan studi saya telah terlibat dalam beberapa proyek yang sangat berharga. Salah satu proyek yang paling menarik adalah selama magang di CADS, Center Economics and Development Studies, di mana saya menyusun paper berjudul Evaluating Environmental Variables in Determining Health Spending, a Case Study on Temperature, Rainfall, and Environmental Quality Index in the Context of CSC Catastrophic Health Expenditure 10%. Proyek ini berlangsung selama 5 bulan dan melibatkan beberapa tahapan penting, termasuk pengambilan data, data cleaning, visualisasi data, analisis data, dan penulisan paper secara keseluruhan. Lalu, tantangan utama dalam proyek ini adalah kualitas data yang terkadang itu kurang baik yang mempengaruhi analisis. Namun, setelah melewati berbagai tahapan dan percobaan, saya berhasil menyelesaikan analisis dan paper tersebut dengan hasil yang cukup memuaskan. Nah, selain itu juga, selama magang di CDS, saya juga berkontribusi dalam proyek evaluasi program PUSPA atau Puskesmas Terpadu dan Juara di Jawa Barat dan ILP Integrasi Layanan Primer. Untuk PUSPA sendiri, saya memanage data dari wawancara Puskesmas, mentranskrip hasil wawancara untuk analisis kualitatif, dan terlibat dalam rapat tentang pengolahan data secara kualitatif. Untuk ILP, saya ikut dalam pengumpulan data melalui wawancara kader Posyandu yang membantu saya mengasah kemampuan pengumpulan data dan analisis data dari proyek-proyek tadi. Nah, di perkuliahan sendiri saya juga menyelesaikan proyek akhir untuk mata kuliah Microeconometrics dengan membuat paper berjudul Pengaruh Konsumsi Makanan Manis terhadap Kejadian Sakit Gigi pada Anak Usia 2-14, analisis data dari survei IFLS tahun 2014. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai ketua tim, yaitu bertugas mengatur jadwal diskusi, membagi tugas, dan memonitor progres pembuatan paper. Terakhir, saya baru saja menyelesaikan studi independen AWS Cloud Data Engineer dan GenAI Track Powered by Review, di mana saya dan rekan kelompok saya melakukan capstone project dengan judul US Residential Market Analysis. Dalam proyek ini tuh melibatkan analisis properti terbaik di AS untuk para pembeli atau investor. Dan di sana saya diberi kesempatan untuk menjadi IC visualisasi, di mana menjadi sebuah manfaat bagi saya karena saya dapat meningkatkan atau mengembangkan kemampuan visualisasi data saya. Untuk tools yang sering saya gunakan beserta tingkat kemampuannya sendiri, yang pertama ada Stata, itu 9/10 untuk analisis data statistik dan ekonometrik. Lalu ada Excel spreadsheet 9/10 untuk analisis data dan visualisasi. Lalu ada SPSS 9/10 untuk analisis data statistik. Ada Adobe Illustrator 8/10 untuk desain grafis dan pembuatan visual. Yang terakhir ada Table Public itu 8/10 untuk visualisasi data interaktif. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini.
Saya sangat antusias untuk berkontribusi dalam Digistar Internship di DB Telkom sebagai researcher dan berharap dapat memanfaatkan keterampilan serta pengalaman yang saya miliki untuk memberikan kontribusi yang sangat berarti. Saya percaya bahwa kesempatan ini akan menjadi langkah besar dalam karir saya dan saya siap untuk menghadapi tantangan serta belajar lebih banyak dalam prosesnya. Saya berharap dapat bergabung dengan tim Telkom dan berkontribusi pada proyek-proyek inovatif yang ada. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.